Hai Beton Lover, hari ini saya akan membahas topik yaitu tentang kesalahan breeder saat menjual babi pitonnya, terutama untuk istilahnya pertama kali menjual itu segala macam ya. Oke, artikel ini bisa Anda baca di webnya Kinova atau Jasin Kobilka ya. Itu di bagian blog itu ada di halaman akhir-akhir. Jadi saya dulu nggak sengaja menemukan artikel ini dan menurut saya ini artikel yang termasuk yang menarik. Kenapa? Karena berhubungan dengan bagaimana menjual babi piton untuk seorang breeder yang belum punya nama gitu. Ya kalau breeder besar karena sudah punya nama, otomatis kan orang lebih mudah untuk meliriknya gitu. Oh, si breeder sini aja udah terkenal apa segala macam gitu ya. Tapi untuk yang baru memulai di dunia babi piton dan istilahnya baru ke tahap menjual, itu kadang agak bingungin menjualnya gimana, ke siapa apa segala macam gitu ya. Oke. Jadi mungkin artikel ini ada sedikit pro dan kontra ya, karena kesalahan terbesar breeder pemula dalam menjual babi piton ya, yaitu terlalu memanfaatkan lelang. Oke, sampai sini mungkin mulai ada yang berpikir, ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Tapi sebenarnya jika dipikir terlalu menggunakan lelang untuk awal mungkin bisa berguna untuk nyari nama gitu ya, untuk ya misalkan Anda ingin menjual babi piton tapi kira-kira mana nih yang dapat istilahnya perhatian lebih banyak gitu. Otomatis kan melakukan lelang ya kan, karena dengan begitu orang nggak bisa dipungkiri orang bakal mencari yang murah kan. Otomatis mereka akan bid sampai harga tertentu gitu. Itu cara paling cepat. Nah, jadi masalah adalah kebanyakan breeder baru itu terbiasa malah jadi terlalu mengandalkan lelang tersebut untuk melepas koleksinya. Padahal koleksi yang dimiliki bisa dibilang jumlahnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi oke lah untuk misalkan 2-3 ekor untuk dilelang cari nama awal masih oke. Tapi untuk jika terlalu sering, nah itu yang bakal menjadi kurang, karena nggak bisa dipungkiri menjual lelang itu Anda tidak bisa menjual dengan harga maksimal. Maksudnya harga yang seharusnya Anda dapatkan dari mob tersebut. Karena pada lelang harga yang yang digunakan adalah harga yang di bid oleh bidder tertinggi gitu. Jadi seandainya harga Anda nggak puas dengan hasil bid tertinggi dan jika Anda membatalkan, otomatis reputasi Anda menjadi jelek gitu aja. Nah jadi sebenarnya gimana cara yang tepat untuk menjual babi piton, yaitu jika sudah musim kedua atau ketiga, Anda sebaiknya lebih mengutamakan untuk menahan harga. Nah, harga bukan berarti Anda jual semahal mungkin ya, enggak. Jadi juallah harga sesuai pasaran gitu, bukan berpatokan pada lelang. Karena kebanyakan orang baik penjual ataupun pembeli itu terlalu berpatokan sama harga lelang, padahal di lelang ada harga bid, ada harga bin. Nah, yang orang lihat hanya harga last bidnya aja. Jadi misalkan babi piton harga 2 juta, lalu bid yang terakhir tertingginya di 1 juta. Orang berpendapat, wah ini mob ini harganya turun jadi 1 juta, padahal itu lelang gitu loh. Itu yang masih kebanyakan kesalahan yang orang awam gunakan, entah itu pembeli entah itu penjual ya di situ itu. Jadi banyak yang bilang wah harga babi piton turun apa semacam, ya jangan lihat lelang, lihatlah harga yang sebenarnya. Itu harga babi piton yang sebenarnya. Nah, pada harga yang sebenarnya pun kita namanya hukum ekonomi itu berlaku, yaitu supply and demand. Jadi di saat mob tersebut
terlalu banjir di pasar, otomatis harganya tak bakal turun. Dan jika mobil itu kurang, ya otomatis harganya bakal naik. Dan itu sudah terjadi beberapa kali. Bahkan tahun ini pun yang namanya Barbie normal itu bisa ditarik harganya. Jadi musim 2020 saya masih menjual normal itu 500 sampai 600 ribu. Nah, musim 2021 kemarin saya menjual normal itu 800 sampai 900 ribu. Kenapa? Karena supply balok beton normal di pasaran itu jauh lebih rendah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan variasi mod lah yang semakin yang semakin bertambah gitu. Jadi saya sudah pernah mengatakan kalau semakin banyak pemain terlibat, si balok beton normal ini otomatis semakin susah keluarnya. Jadi kemungkinan keluar normal sama keluar jackpot itu sama gitu. Jadi melihat kenaikan harga normal di musim 2021 kemarin, saya ya nggak heran lagi karena supply and demand-nya emang sudah jomplang gitu. Itu salah satu contoh aja ya, dimana sebenarnya harga dari balok beton bisa naik bisa turun. Nah, patokan pemasaran harga sendiri itu dari mana? Yaitu dari web jual beli. Kalau di Indonesia itu ada kayak lapak satwa gitu ya. Tapi kalau saya sendiri, saya masih berpatokan sama mob market alias web luar. Nah, untuk saya sendiri pemasangan harga yaitu tinggal di kurs aja dari dolar ke rupiah. Itu harga yang saya jual. Dan setelah mendapatkan harga dari kurs itu, ya tinggal dimainin dikit lah di pembulatan gimana gitu, bandingkan dengan kira-kira harga lapak yang di Indonesia, yang ada di Indonesia gitu. Sebenarnya ya kayak gitu aja sih cara istilahnya menjual dengan maksimal. Karena kenapa saya bilang menjual dengan maksimal, ya karena hasil breed itu adalah hasil jerih payah Anda dalam satu musim gitu. Anda bisa aja nggak menghasilkan apapun dalam musim itu karena gagal akibat suatu masalah, entah karena human error atau emang dari kekuatan dari embryo telur itu sendiri gitu. Bisa aja dari sekian banyak jumlah telur mungkin hanya jadi setengahnya atau mungkin jadi 20%. Jadi kemungkinan terjelek itu ada gitu. Jadi daripada asal menjual, cobalah lebih menghargai apa yang sudah Anda jalankan selama satu musim ini. Lalu bagaimana dengan lelang sendiri? Ya lelang sih nggak ada masalah, karena untuk bagi breeder besar, lelang itu digunakan pertama untuk menjual mob dengan kualitas di bawah standar mereka, itu satu. Kedua, mob yang ada minusnya, ngomong sama yang ada minusnya gitu ya. Terus yang ketiga, menjual mob tertentu yang supply atau jumlahnya di breeder tersebut itu terlalu banyak. Misalkan breeder tersebut terlalu banyak laser misalkan, jadi beberapa laser istilahnya dilelang supaya cepat terjual dan sisanya ditahan dulu gitu. Lalu bisa juga lelang karena event tertentu, misalnya event wah aku lagi ulang tahun nih, coba event lelang gitu, ada yang begitu. Lalu yang kelima itu kan ada istilahnya mungkin breeder tersebut mau melepas koleksi yang sudah proven ya, udah indukan gitu ya. Cuman seandainya dijual harga penuh, nanti bakal terlalu mahal karena nggak bisa dipungkiri proven tuh lebih mahal ya, dan selisih harganya itu bisa 3-4 kali lipat harga baby. Jadi ada beberapa bidder yang kira-kira biar nggak terlalu mahal, oke lah kita bid dari harga sekian, pinnya di harga sekian. Maksudnya ya biar nggak terlalu lama gitu hilang. Karena biasanya breeder yang melakukan lelang proven seperti itu, breeder tersebut sedang membutuhkan tempat kosong untuk mungkin koleksi baru yang untuk project musim berikutnya gitu ya. Jadi ya
itulah untuk artikel lengkapnya bisa baca sendiri di link deskripsi, nanti saya kasih linknya. Cuman yang perlu diingat, link itu adalah link berbahasa Inggris, jadi kalau yang nggak terbiasa bahasa Inggris mungkin agak agak baca lebih lama, atau mungkin harus berapa kali baca baru agak paham gitu ya. Mungkin itu aja. Jadi bisa topik ini bisa ada pro, bisa ada kontra gitu. Cuman intinya ya nggak bisa dipungkiri, hukum ekonomi itu berlaku, supply and demand gitu ya. Jadi jika ingin menjual badminton itu harus bersabar, apalagi menghadapi pembeli-pembeli yang kadang suka nawarnya asal-asalan gitu ya. Mungkin kalau misalkan Anda nggak mau repot lelang tapi nggak mau asal harga terlalu rendah, maksudnya jual terlalu rendah gitu ya, mungkin bisa mencari kenalan yang khusus jual beli reptil, kasihlah harga, mau jual berapa harganya, itu malah lebih enak. Jadi Anda nggak terlalu pusing menjual, tapi cukup menjadi supplier ke seller tersebut. Itu salah satu cara menjual yang nggak bikin pusing juga gitu ya. Ya mungkin segini aja dulu. Untuk badminton ready bisa cek link di deskripsi ya. Nah itu saya pasang nomor WA aja deh, biar kalau mau kontak gampang ya. Fast respon, tenang aja. Untuk video penampakan badminton ready bisa cek di video saya sebelumnya di playlist, ada kok, tenang aja. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.